Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari nilai mutlak. Yang kita bahas hari ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak ada 5 bentuk. Yang pertama, nilai mutlak dari fx lebih kecil dari k. Yang kedua, nilai mutlak dari fx lebih besar dari k. Yang ketiga, nilai mutlak dari fx lebih kecil dari nilai mutlak dari gx. Yang keempat, nilai mutlak dari fx berada di antara konstanta atau A dan B. Kemudian nilai mutlak dari fx dibagi nilai mutlak dari gx lebih kecil dari k. Baik, kita masuk satu persatu dari bentuk umum tersebut. Kita masuk ke bentuk pertama, yaitu bentuk nilai mutlak dari fx lebih kecil dari k. Kita pernah pelajari bahwa nilai mutlak itu bisa bernilai 2, yaitu positif dan negatif. Maka k-nya ini nanti bisa diubah menjadi min k untuk yang negatif dan k. Sedangkan daerah yang memenuhi adalah daerah lebih kecil. Dalam garis bilangan kalau dibuat itu ada 2 batas, min k dan k, maka ada 3 daerah, daerah kiri dan daerah kanan serta daerah tengah. Nah, untuk lebih kecil kita tandai dengan negatif, maka dia berada pada daerah tengah. Baik, kita masuk contohnya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah nilai x yang memenuhi dari pertidaksamaan 2x min 3 dalam tanda mutlak lebih kecil daripada 7. Berdasarkan dari bentuk 1, maka penyelesaiannya adalah mempunyai 2 harga nilai k-nya. Di sini k-nya adalah 7, maka dia menjadi min 7 dan 7, sehingga penyelesaiannya menjadi min 7 lebih kecil dari 2x min 3 lebih kecil daripada 7. Sudah tidak menggunakan nilai mutlak lagi karena sudah diubah atau dijabarkan menjadi seperti ini. Jadi soalnya ada tanda mutlak, kemudian dijabarkan jadi min 7 lebih kecil daripada 2x, min 3 lebih kecil daripada 7. Kemudian untuk penyelesaiannya, ini di dalam ruas yang tengah ada ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Selanjutnya untuk yang tengah usahakan hanya ada variabel x saja, supaya hanya tinggal 2x saja, maka ini ditambah 3, atau ini pindah ruas. Kalau ini pindah ruas, maka ini menjadi negatif menjadi positif. Tadi 7 plus 3 menjadi 10. Dan juga pindah ruas ke sebelah kirinya menjadi min 7 plus 3, ketemunya min 4. Saya ulangi, semuanya
ditambah di 3 atau pindah ruas. Ini kalau tambah 3 min 7 plus 3 jadi min 4, 2x min 3 plus 3 jadi 2x saja, 7 plus 3 jadi 10. Kemudian 2x menjadi x, berarti ini dibagi 2, semua ruas dibagi 2. Min 4 dibagi 2 jadi min 2, 2x dibagi 2 tinggal x, kemudian 10 dibagi 2 ketemunya 5. Maka penyelesaiannya adalah min 2 lebih kecil x atau lebih kecil 5. Min 2 lebih kecil x dan lebih kecil 5. Contoh 2, harga mutlak dari 5x min 3x lebih kecil atau sama dengan 4. Caranya sama, ini dipecah atau dibuat menjadi positif dan negatif sehingga harga mutlaknya hilang, maka menjadi min 4 sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan 5 min 3x lebih kecil atau sama dengan 4. Untuk menghilangkan 5-nya, maka semua dikurangi 5. Jadi min 4 dikurangi 5 ketemunya min 9. 5 dikurangi 5 habis tinggal min 3x. Kemudian 4 dikurangi 5 ketemunya minus 1. Kemudian ditinggal x saja untuk yang tengah, menjadi semuanya dibagi min 3. Ya, semuanya ini dibagi min 3, yang depan kurangi min 3 dibagi min 3, yang tengah dibagi min 3, dan yang belakang dibagi min 3. Min 9 dibagi min 3 ketemunya 3. Min 3x dibagi min 3 ketemunya x. Kemudian min 1 dibagi min 3 ketemunya sepertiga. Nah, karena dibagi minus, maka tanda lebih kecil ini menjadi lebih besar. Ingat, karena dibagi minus, tanda yang lebih kecil juga berubah menjadi lebih besar. Ini juga seperti itu, lebih kecil menjadi lebih besar, sehingga hasilnya menjadi 3 lebih besar atau sama dengan x lebih besar atau sama dengan sepertiga. Nah, bentuk ini kurang umum atau kurang lazim, maka supaya lazim itu, maka yang kecil ditaruh di sebelah kiri menjadi sepertiga lebih kecil daripada x, dibacanya dari kiri, sepertiga lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 3. Inilah hasilnya. Ini bentuk yang satu. Kita masuk bentuk yang kedua. Ya, bentuk yang kedua adalah fx lebih besar dari harga mutlak dari fx lebih besar daripada k. Ingat, kita tadi ada dua harga, yaitu untuk negatif k dan k. Kalau lebih besar, maka dia adalah daerah yang positif yang digunakan. Ingat, daerahnya tadi ada 3, kiri, tengah, dan kanan. Maka yang kiri dan kanan itu positif, dan yang tengah adalah negatif. Karena lebih besar, maka kita pakai daerah yang positif. Contohnya, nilai x yang memenuhi dari pertidaksamaan harga mutlak dari 2x min 3 lebih besar daripada 7. Maka kita pilih yang kiri. Berarti 7 ini berubah menjadi min 7, berarti sebelah kiri itu lebih kecil daripada min k, atau 2x min 3 itu lebih kecil daripada min 7. Kemudian yang sebelah kanan tetap lebih besar daripada 7. Jadi ini tetap, yang ini lebih kecil. Ingat kebalikannya. Kebalikan dari lebih besar 7 atau lawan dari lebih besar 7 adalah lebih kecil min 7. Jadi ada 2. Kemudian dihitung seperti biasa. Ini pindah ruas menjadi plus 3, ini juga pindah ruas menjadi plus 3.
kemudian ini hasilnya 2x lebih kecil daripada minus 4, maka x lebih kecil daripada min 4 dibagi 2, ketemunya min 2, atau 2x lebih besar daripada 10 sehingga x lebih besar daripada x lebih kecil daripada 5. Ini 5. Oke. Jadi x lebih kecil min 2 sebelah kiri atau x lebih besar min 5 sebelah kanan. Lanjut, bentuk yang ketiga adalah harga mutlak dari fx lebih besar dari harga mutlak dari gx. Ini nanti juga berlaku untuk harga mutlak dari fx lebih kecil atau sama dengan atau lebih kecil saja daripada gx. Caranya pernah dulu kita sampaikan untuk yang persamaan harga mutlak, yaitu dicari hasil jumlahnya, hasil kurangnya antara fx dan gx, dan dicari hasil jumlahnya dari fx dan gx, kemudian itu dikalikan lebih besar sama dengan 0. Kalau ini lebih kecil ya nanti lebih kecil sama dengan 0. Baik, contoh satunya, nilai x yang memenuhi dari pertidaksamaan 2x harga mutlak dari 2x min 1 lebih besar dari harga mutlak dari x plus 4. Maka ini kita anggap sebagai f, ini kita anggap sebagai g. Kemudian untuk f nya ditambah g nya kita dikurangi g, kita hitung dulu 2x dengan x plus 4 dikurangkan 2x dikurangi x, ketemunya x min 1 dikurangi 4, min 1 dikurangi 4 berarti min 5. Kemudian untuk yang dijumlahkan atau ditambahkan 2x min 1 ditambah x plus 4, 2x tambah x ketemunya 3x, min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Oke. Kemudian itu kita kalikan x min 5 yang ini dikalikan 3x plus 3 yang ini lebih besar 0. Kenapa lebih besar? Karena soalnya ini lebih besar. Kemudian kita lihat batasnya, x min 5 sama dengan 0 batasannya, dan 3x plus 3 sama dengan 0, disama dengankan 0. Ketemunya x sama dengan 5 untuk batas yang pertama, dan batas yang kedua 3x min sama dengan min 3 atau x sama dengan min 1. Ingat, ini soalnya adalah sudah di sini lebih besar. Ingat, lebih besar itu adalah daerah yang positif. Daerah yang positif itu adalah daerah yang pinggir atau kiri dan kanan, bukan daerah yang tengah. Nah, tadi batasnya min 1 kita posisikan di sebelah yang kiri, kemudian 5 kita posisikan sebelah yang kanan. Daerahnya kurang dari min 1 dan lebih besar dari 1, atau x lebih kecil min 1 dan atau x lebih besar daripada 5. Contoh yang kedua, ini pakai sama dengan ya 2 kali harga mutlak 2x min 1, 2 kali harga mutlak x min 1 lebih kecil atau sama dengan harga mutlak dari x plus 2. Maka 2 kali harga mutlak kali 2x min 1 itu kita kalikan saja menjadi 2x min 2. 2 kali x 2x, 2 kali min 1 min 2, lebih kecil dari harga mutlak x plus 2. Di sini caranya sama. Caranya sama dengan yang tadi. Ini kita anggap sebagai f, kita sama sebagai g, kemudian dijumlahkan 2x min 2 dengan x plus 2 dijumlahkan ketemunya x dikurangkan ketemunya x min 4, min 2 kurangi 2 min 4. Kalau dijumlahkan 2x tambah x 3x, min 2 tambah 2 itu 0, habis, tidak perlu ditulis. Sehingga menjadi kalau dikalikan x min 4 dikalikan 3x lebih kecil atau sama dengan 0.
Batasannya adalah X min 4 sama dengan 0 sehingga X sama dengan 4, atau 3X sama dengan 0 sehingga X sama dengan 3. Kemudian ini 0 kita posisikan di garis bilangan dan 4 juga kita posisikan garis bilangan. Ini lebih kecil. Kalau lebih kecil kita pilih yang daerah negatif. Daerah negatif itu adalah daerah yang tengah. Sehingga penyelesaiannya adalah antara 0 dan 4. Tapi 0 dan 4 kita bulati penuh, penuh tidak putih atau tidak bolong, sehingga 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 4. Kalau yang tadi putih atau bolong karena tidak ada sama dengannya. Contoh 2 itu. Sekarang kita masuk bentuk yang tadi bentuk yang ketiga, sekarang kita masuk yang keempat. Bentuk yang keempat adalah pembagian dari Fx dalam harga mutlak dibagi dengan Gx dalam harga mutlak, sama lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar atau lebih besar sama dengan, nanti bisa diubah-ubah di sini dari K. Contoh 1, 2X plus 7 dalam harga mutlak dibagi X min 1 dalam harga mutlak lebih kecil daripada 1. Maka seperti kita pembagian itu, kalau pembagian itu maka dia mempunyai syarat pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau ini saya ganti 1 kurangi 1 sama dengan 0, tidak boleh. 1 tidak boleh. Maka syaratnya adalah X min 1 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan 1. Lihat, 1 tidak boleh, maka X tidak boleh sama dengan 1. Apakah dia nanti memenuhi di sini? Kita lihat. Dari 2X plus 7 dibagi X min 1 sama dengan 1, maka yang penyebut dikalikan hasil sebelah kanan. Jadi 2X plus 7 lebih kecil dari X min 1 dikalikan 1 atau 1 dikalikan X min 1. Sehingga menjadi 2X plus 7, maaf ini plus 7 lebih kecil daripada ya dikalikan 1 ya 1 kali X ya X, 1 kali min 4 ya min 4. Nah kalau sudah sampai sini kita sama seperti bentuk yang ketiga, dikurangkan dan dijumlahkan. Dikurangkan ketemunya 2X kurangi X, 7 dikurangi min 1 sama saja, 7 tambah 1 menjadi min 8. Kemudian penjumlahannya 3X plus 6. Batasannya seperti ini, X plus 8 sama dengan 0 atau 3X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan min 8 pindah ruas, 3X sama dengan min 6, X sama dengan min 2. Nah tadi punya syarat bahwa X tidak sama dengan 1. Kita lihat apakah 1 juga memenuhi di sini. Sehingga batasannya min 8 kita posisikan dan min 2 kita posisikan. Kita karena punya lebih kecil maka diambil yang tengah. Nah 1 tidak di sini, berarti abaikan batasan ini, karena 1 berada di luar daerah ini, yaitu di sebelah kanan sana. Maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil, maaf ini penyelesaiannya adalah X diantara min 8 dan min 2. Maka ini menjadi X diantara min 8 dan min 2. Jadi min 2 min 8, tengahnya X, tengahnya min 2. X diantara min 8 dan min 2. Min 8 sebelah kiri, min 2 sebelah kanan. Baik, itu contoh satunya. Contoh 2-nya, X plus 2 lebih kecil dari X dibagi X min 2 masing-masing dalam tanda mutlak lebih besar atau sama dengan 3. Nah, kembali ini punya syarat pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Maka kalau X min 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti sama saja X tidak boleh sama dengan 2. Karena kalau X-nya 2 dikurangi 2 hasilnya 0, itu tidak boleh. Nanti kita gunakan syarat ini.
Selanjutnya sama seperti tadi, ini dikalikan, yang pembagi atau penyebut dikalikan dengan hasil menjadi X plus 2 lebih besar atau sama dengan 3 kali harga mutlak dari X min 2. Ini kalau dikalikan menjadi 3X, 3 kali min 2 menjadi min 6. Sama caranya, dikurangkan, X dikurangi 3X ketemunya min 2, dan 2 dikurangi min 6 ketemunya 8. Penjumlahnya X ditambah 3X ketemu 4, dan 2 ditambah min 6 ketemunya min 4. Sehingga kalau dibuat, penyelesaian selanjutnya adalah min 2X plus 8 dikalikan 4X min 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ingat, ini ada negatif 2X. Usahakan di sini itu positif, dalam yang mempunyai koefisien X itu positif. Maka ini diubah menjadi positif, menjadi 2X. Karena ini diubah, yang ini, khusus yang ini saja, maka plus 8 juga menjadi min 8. Yang ini lebih besar menjadi lebih kecil. Ini enggak perlu dirubah karena ini perkalian, enggak perlu dirubah. Jadi yang diubah yang satu saja. Ini diubah, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kemudian yang ini diubah menjadi lebih kecil, sehingga nanti yang dipakai adalah lebih kecil ini syaratnya. Kalau kita lihat batasannya, maka 2X min 8 sama dengan 0 dan 4X min 4 sama dengan 0. Dihitung, ketemu X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 2. Kita posisikan X-nya sama dengan 1. Kita posisikan 1 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Bulatannya hitam atau terpenuhi semua atau tertutup. Tapi masih punya syarat, tadi ada syaratnya adalah X tidak boleh sama dengan 2, maka 2 ini kita tempatkan, kemudian kita dengan kasih bulatan yang bolong atau yang putih. Ini lebih kecil, maka daerahnya bukan daerah pinggir tapi daerah tengah. Dari daerah tengah ini kecuali 2, maka ada 2, yang tengah yang kiri dan tengah yang kanan. Sehingga kalau ditulis dari 1 sampai 2, 1 lebih kecil, X lebih kecil 2. Kenapa ini Pak? Ini pakai sama dengan, karena ini bulatnya penuh. 2-nya tidak pakai sama dengan, karena bulatnya bukan bulat penuh atau bolong. Atau dari 2 sampai 4 dengan 2 bolong, lebih kecilnya tidak ada sama dengan. Nah, sehingga 2 lebih kecil daripada X atau lebih kecil daripada 4. Jadi penyelesaiannya 1 lebih kecil daripada X, lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil 2, atau 2 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 4. Ingat, posisi sama dengan tergantung ini bulatnya bolong atau tidak. Baik, itu contoh dari bentuk yang keempat. Kita masuk bentuk yang terakhir adalah bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima adalah bentuk dari harga mutlak berada di antara batasan A dan B. Seperti sifat atau pengertian dari harga mutlak, maka dia juga bisa bernilai positif atau bernilai negatif. Kalau dia mau bernilai positif, ya tetap seperti itu. Ini tetap, berarti A dan B nya tetap positif, atau A dan B nya menjadi negatif. Maka kalau menjadi negatif, ini menjadi sebelah kiri lebih besar daripada B, lebih besar daripada B dan lebih kecil daripada A, lebih besar daripada min B dan lebih kecil daripada min A. Tinggal mengubah posisinya saja, kemudian B di sebelah kiri menjadi min B dan A di sebelah kanan menjadi min A. Ini penyelesaiannya seperti itu, ada 2 penyelesaian. Baik, kita masuk ke contohnya saja. Nah, contoh 1.
1 lebih kecil dari harga mutlak X min A, X min 2 lebih kecil daripada 3. Maka kita cari yang positif dulu. 1 lebih, tetap yang ini dengan X min 2 nya di tengah. 1 lebih kecil dari X min 2 lebih kecil daripada 3. 1 dan 3 nya tidak berubah, tetap positif. Maka seperti penyelesaiannya, ini pindah ruas menjadi plus 2, 5. Ini pindah ruas menjadi plus 2 juga, 3. Jadi 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5. Atau yang ini berubah jadi negatif, posisinya sebelah kiri, dan berubah yang 3 juga berubah menjadi negatif, posisinya menjadi sebelah kiri. 1 menjadi negatif 1 jadi sebelah kanan, 3 menjadi negatif 3 di posisi sebelah kiri, sehingga menjadi min 3 lebih kecil daripada X min 2 dan lebih kecil daripada min 1. Pindah ruas jadi plus 2, min 1 plus 2, 2. Pindah ruas menjadi plus 2, min 3 plus 2 ketemunya min 1. Sehingga penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah 3x 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5, atau min 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Contoh yang kedua, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari 0 lebih kecil dari harga mutlak 2X min 1 lebih kecil dari harga mutlak 5. Sama, ini kita cari yang positif dulu atau tidak berubah. Maka 0 lebih kecil daripada 2X min 1 lebih kecil daripada 5, pindah ruas saja, plus 1 jadi 6. Yang min 1 pindah ruas ke kiri jadi plus 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian ini tinggal X saja, maka harus dibagi 2 semua. 1 dibagi 2 menjadi setengah, atau 6 dibagi 2 menjadi 3. Yang satunya, min 5 lebih kecil daripada 2X min 1 lebih kecil daripada 0. Jadi 0 pindah ke sebelah kanan, 0 itu tidak ada negatif, tidak ada positif. Kemudian 5 berubah menjadi min 5, posisikan sebelah kiri. Menjadi min 5 lebih kecil daripada 2X min 1 lebih kecil daripada 0. Pindah ruas, min 1 ke sebelah kanan menjadi plus 1, 0 tambah 1, 1. Kemudian min 1 juga pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 5 plus 1 menjadi min 4. Terus dibagi 2 semua, karena di yang tengah ada 2X menjadi min 4 bagi 2 jadi min 2. 2X dibagi 2 tetap X, kemudian 1 dibagi 2 menjadi setengah. Sehingga penyelesaiannya adalah, kita tulis yang sebelah kiri ini dulu, min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada setengah, atau setengah lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 3. Ya, itu pertidaksamaan harga mutlak. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Saya akhiri, matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.